masyarakat juga terjadi di Pulau Kabai, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tanah hasil program nawacita Presiden Joko Widodo yang sudah dijanjikan akan diberikan kepada masyarakat, tiba-tiba ditarik kembali sertifikatnya, dan kemudian tanah tersebut berubah menjadi industri dan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, juga ada Pulau Lailai yang ruang hidupnya berpotensi hilang karena proyek reklamasi. Dan ada kelompok petani Punden Rejo di Pati yang tanahnya diambil oleh mafia tanah, dan sekarang mereka kehilangan tanah milik mereka. Termasuk contoh kasus yang terjadi pada warga Dago Elos dan pada kasus dari Lampung. Ada juga komunitas adat dari Batur, Bali yang harus tergusur dari tanah ulayatnya atas nama investasi pariwisata. Ini hanyalah sebagian saja dari banyaknya kasus perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat yang terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Kasus perampasan ruang secara masif juga terjadi di sekitar wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Warga dari Desa Sepaku, Kalimantan Timur menyampaikan bahwa kini daerahnya menjadi langganan banjir akibat resapan air yang semakin berkurang. Selain itu, tanah leluhur mereka dirampas untuk pembangunan dan ditambah lagi dengan adanya pembangunan bandara di sekitar lokasi tersebut. Pembangunan IKN tidak hanya merampas ruang hidup, tapi juga menghilangkan sumber kehidupan warga. Tingginya tanah hitam di timur matahari. Catatan sejarah tanah hitam di timur matahari. Suara tak lagi didengar, rintihan lirih riwayat tanah. Hanya dibuai mimpi-mimpi sorga-sorga semu. Tanah nenek moyang turun-temurun menjadi tak ada arti. Babat riwayat tanah tak menjadi persoalan. Rakyat sang pemilik turun-temurun cukup dengan gertakan para setan. Ganti rugi menjadi suara terbelenggu. Pengusiran company gaya baru, menikam keadilan memihak, membungkam hak rakyat. Mata memburam, mulut tertutup. Ini tubuh payah-payah ketika nilai tanah tak ada. Ketika nilai tanah 0 rupiah. HGU menjadi kram logika sejarah hitam tanah hitam di timur matahari negeri ini. HGU 190 tahun menjadi mimpi buruk buat rakyat. HGU 190 tahun menisankan generasi anak cucu di tanahnya sendiri. Dan mimpi indah taman kehidupan diberikan warga negara asing memasuki, menancapi kaki di negeri timur matahari. Ini negeri terjajah kembali, terjajah bangsa sendiri. Demokrasi menjadi semakin mati. Pancasila menjadi fata morgana saat ini. Ini negeri telah dikepung antek komunis bagai jaring laba-laba dan birokrat tutup mata dan telinga. Upeti memasuki
dari segala arah. Walau bangsa dan saudara sendiri berdarah-darah. Sementara mahasiswa entah kemana, buruh pecah hilang arah, rakyat menyelamati diri sendiri, membiarkan diri dikebiri bangsa sendiri. Semua diam, semua batu, semua hanyalah etalase tanpa isi. Matahari di timur ini negeri, rakyat berbondong-bondong menuju matahari, walau tanpa air mata, walau tanpa hak memiliki tanah sendiri. Rakyat berdiri di timur matahari. Hanya ada dua kata: melawan atau pergi. Cipayung, 18 Juli 2024. Opa Singa Tua. Dan sekarang Perpres ini semakin memberikan kekuatan hukum bagi penguasa untuk merampas tanah kalian dan diberikan secara gratis kepada pengusaha. 0 rupiah, kalimatnya 0 rupiah. 0 rupiah. Di samping itu, Perpres baru tentang percepatan pembangunan IKN itu juga mengatur pemberian jaminan kepastian jangka waktu atas hak tanah dengan hak guna usaha HGU 95 tahun. Tahap pertama, dan bisa diperpanjang 95 tahun lagi untuk yang kedua, 190 tahun. Alias hampir 200 tahun.